فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah pengajian masjid At-Taqwa Kota Batu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada malam hari ini, di malam yang ke-26 di bulan Sya'ban, kita masih dipertemukan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ini, di masjid ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala serta berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan usia kita di dalam kebaikan dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Kita juga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang telah kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebenarnya pada malam hari ini kami diminta untuk membawakan sedikit tentang fikih Ramadan. Akan tetapi karena memang bukan keahlian kami pada bidang itu, maka kami memilih untuk melanjutkan kajian kita pada hari Kamis pekan yang lalu, yaitu mengenai kisah Musa dan ibunya. Dan ini insyaAllah merupakan pertemuan yang terakhir yang kita akan membahas di dalam tentang Musa dan ibunya. Dan insyaAllah apabila nanti ada kesempatan yang berikutnya, kita akan membahas fawadih surat Al-Kahfi, pembukaan surat ayat-ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita masuk pada materi kita, kembali lagi kita mengingatkan untuk diri kita pribadi bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah khasyat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk diri kami pribadi, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapatlah kita bedakan, ada orang yang memiliki ilmu dan ada orang yang menikmati ilmu, memiliki dan menikmati. Dan keduanya ini berbeda. Apabila seorang manusia hamba Allah dia sekedar memiliki ilmu, maka ilmunya ini tidak mengantarkan dirinya untuk berubah menjadi yang lebih baik, menjadi lebih taat, menjadi lebih tawadhu, menjadi lebih rendah hati, mengantarkan dirinya lebih baik. Tidak bisa. Karena dirinya sekedar memiliki. Dan banyak di antara kita, di antara hamba-hamba Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, yang hanya sekedar berhenti mencukupkan diri
hanya pada tahapan memiliki ilmu. Dia tahu banyak kitab, dia tahu banyak hadis, dia tahu banyak pengajian, banyak ustaz yang dia dengar, banyak ilmu yang telah dia ketahui. Akan tetapi tidak sebanding dengan banyaknya pengetahuan yang ia miliki, itu tidak sebanding dengan amalan yang mengantarkan dia untuk mengikuti ilmunya. Dan orang-orang yang seperti ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, biasanya ilmunya itu tidak menjadikan dia semakin merunduk, akan tetapi menjadikan dia semakin merasa sombong di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya, ini ilmu saya, ini ceramah saya, ini khutbah saya, ini buku yang saya tulis, semuanya saya. Padahal hakikat dari ilmu itu, ataupun sama juga dengan hakikat dari ibadah, semakin bertambah, maka orangnya akan semakin tawadhu kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang seperti ini berbeda dengan orang yang menikmati ilmu. At-tamattu' bil ilmi, orang-orang yang menikmati ilmu. Orang-orang yang menikmati ilmu, walaupun ilmunya tidak banyak, tidak sebanyak orang-orang yang memiliki ilmu, akan tetapi dia bisa merasakan nikmat dari ilmu walaupun sedikit yang dia miliki. InsyaAllah kita semua tahu, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan manusia, akan tetapi pahalanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua kalimat ini adalah salah satu di antara kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, paling dicintai oleh Allah. Kalau sekedar tahu, ini yang sekedar tahu, dia tahu ini kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ringan, berat timbangannya, dicintai oleh Allah. Akan tetapi ilmunya ini tidak mengantarkan lisannya untuk sering mengucapkan itu. Akan tetapi apabila orang yang menikmati ilmu, maka ilmunya yang dia miliki bukan sekedar perbendaharaan di dalam otaknya. Akan tetapi ilmu itu ia rasakan kenikmatannya, sehingga hatinya dan jiwanya dan seluruh badannya terdorong, termotivasi, mendapatkan semangat untuk mengamalkan ilmu itu karena ia merasa nikmatnya ini. Sehingga para ulama zaman dahulu mereka mengatakan, sekiranya para raja, para penguasa itu mengetahui nikmatnya ilmu dan menuntut ilmu seperti yang kami rasakan, pasti mereka akan mengerahkan pasukan untuk merebut itu dari kami. Jadi bukan merebut kekuasaan, bukan merebut tanah jajahan, akan tetapi sekiranya para raja dan penguasa itu mengetahui nikmatnya ilmu dan menuntut ilmu seperti yang kami rasakan, niscaya mereka akan mengerahkan pasukan untuk merebut itu dari kami. Sehingga ikhwatan imani wal Islam, semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah, marilah kita mulai membedakan antara orang-orang yang hanya sekedar memiliki ilmu, mencari ilmu untuk dimiliki, mencari ilmu untuk dibanggakan, mencari ilmu untuk dipamerkan, untuk menunjukkan siapa dirinya, dan orang-orang yang mencari ilmu untuk merasakan nikmatnya ilmu. Karena ketika dia telah merasakan nikmatnya ilmu itu, maka dia akan terdorong untuk mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, walaupun bukan dengan cara ceramah. Dia amalkan kemudian bersebar. Nah, sehingga ikhwatul iman wal Islam, marilah kita meminta kepada Allah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan ilmu kepada kita, maka marilah kita meminta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan taufiknya kepada kita.
supaya kita mampu mengamalkan ilmu itu, dan kita diberi oleh Allah karunia untuk dapat merasakan nikmatnya ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian ikhwatul iman wal Islam, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sedikit mengenai Ramadan, dan kita tidak akan berpanjang-panjang bercerita mengenai Ramadan karena biasanya kisah fikih maupun cerita mengenai Ramadan itu berulang tiap tahunnya. Tiap tahun pertanyaannya sama. Bagaimana hukum bersiwak? Bagaimana hukum berenang? Bagaimana hukum mencium ketika Ramadan? Yang pertanyaan ini berulang terus. Dan itu bukan suatu aib ketika pertanyaan ini dilakukan berulang-ulang. Karena memang manusia butuh untuk diingatkan. Akan tetapi fenomena yang kita lihat di bulan Ramadan ialah di awal-awal Ramadan kita itu terasa seperti ringan untuk beribadah. Salat tarawih, membaca Al-Quran, datang ke masjid waktu, salat 5 waktu di masjid. Seakan-akan kita begitu bersemangat. Akan tetapi yang kita lihat pada diri kita pribadi, setelah Ramadan itu melewati 7 hari yang pertama atau 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, maka semangat dan kemauan itu sudah mulai sedikit berkurang. Nah, sehingga kita perlu tahu, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Ada minimal 3 cara agar ibadah kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai keluar dari bulan Ramadan, semangat ini selalu terjaga. Bagaimana yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama, kembali kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dan berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan untuk beribadah sama seperti di awal Ramadan, untuk sampai akhir Ramadan, bahkan sampai keluar dari bulan Ramadan. Suatu ketika dalam hadis yang sahih, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah mengatakan kepada dia, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuka." Sesungguhnya aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu, wahai Mu'adz. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirinya mencintai sahabatnya yang bernama Mu'adz ibn Jabal, maka Rasulullah mewujudkan rasa cintanya itu dengan suatu nasihat. Nasihatnya ialah, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. فلا تجعلن دبر كل صلاة أن تقول. Oleh sebab itu wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai dari salatmu untuk mengucapkan dan membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah untuk selalu pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah untuk selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Dari hadis ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dapatlah kita pahami sesungguhnya kemampuan kita untuk beribadah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu pandai bersyukur kepada Allah. Semua itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak punya apa-apa kita ini. Sehingga kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu.
dan tolonglah aku untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Doa yang seperti ini, apabila kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya, dengan kehadiran hati kita, kerendahan kita di hadapan Allah dan penuh pengharapan kepada Allah, maka insya Allah doa yang seperti ini akan bermanfaat untuk mengantarkan zikir kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu langgeng, istiqamah, terus menerus, mulai awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, bahkan setelah bulan Ramadan. Dan para ulama hadis mengatakan hadis ini dengan sebutan musalsalul mahabbah, hadis rantai kecintaan. Karena apa? Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz tentang cintanya, kemudian menasihatkannya dengan nasihat ini. Kemudian Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada sahabat yang lainnya, inni uhibbuk, aku mencintai kalian. Fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Mu'adz mengatakannya kepada sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat yang lainnya mengatakan kepada at-tabi'in, inni uhibbuk, aku mencintai kalian. Kemudian dinasihati dengan nasihat yang sama. Kemudian para tabi'in menceritakan ini dan mengatakan kepada tabi'in, inni uhibbuk, aku mencintai kalian. Kemudian menasihatkan mereka dengan nasihat yang sama. Dan seterusnya sampai hadis ini datang kepada kita dengan kata-kata inni uhibbu, aku mencintai kalian. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama dari hadis ini ialah semua itu yang dapat kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, anugerah dari Allah. Yang kedua, yang ini perlu kita ingat-ingat selalu, nasihat itu disampaikan dengan landasan mahabbah, cinta. Jangan sampai menasihati orang lain dengan perasaan saya lebih tahu dari kamu. Kita menasihati orang lain dengan perasaan kamu keliru, maka saya benarkan. Kita menasihati orang lain dengan perasaan kamu tidak benar, saya yang benar. Jangan sampai seperti itu. Karena menasihati orang lain dengan ucapan inni uhibbu, aku mencintai kamu. Karena apa? Ketika saya mencintai Anda, maka saya tidak ingin Anda itu terjerumus pada lubang kehancuran. Sehingga seperti itulah nasihat, perasaan yang muncul, motivasi yang ada ketika kita akan menasihati orang lain. Bukan karena lebih tahu, bukan karena lebih alim, bukan karena lebih khusyuk, akan tetapi karena kita mencintai mereka. Sehingga dari sini kita menasihatkan kepada mereka dengan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, setelah kita meminta, memohon dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah untuk menjaga semangat ibadah itu mulai awal sampai akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga semangat itu ialah berusahalah untuk selalu menghadirkan hati ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu bukan sekedar ritual yang kita lakukan, sholat, puasa, haji, akan tetapi tidak merubah apa-apa. Berusaha hadirkan hati kita ketika kita bermunajat, berdoa, mendekatkan kepada Allah, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Hadirkan hati ini. Karena dengan hadirnya hati ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima itu. Ketika Allah menerima, maka hadiahnya ialah Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Ketika Allah menerima ibadah seorang hamba, maka salah satu dari ciri dan tandanya ialah Allah mudahkan hamba ini untuk melakukan amal ibadah berikutnya. Contoh yang paling mudah, apabila sholat kita yang wajib maghrib
ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah sholat maghrib kita akan terasa ringan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Karena apa? Diberikan keringanan oleh Allah untuk melakukan itu karena ibadah yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini sangat mungkin terjadi apabila kita menghadirkan hati kita di setiap ibadah yang kita lakukan. Biasanya di bulan Ramadan, lalu kita baca Al-Quran dan kita punya target, itu bacanya dilihat. Oh, sudah 4 halaman. Karena dia punya target untuk sampai 10 halaman, kemudian dibuka lagi, oh sudah hasil, kurang 1 halaman. Bukan seperti ini seharusnya kita beribadah. Walaupun untuk tahap-tahap pertama tidak apa, akan tetapi untuk tahap selanjutnya, bukan seperti itu Al-Quran dibaca. Hadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Fahami maknanya. Resapi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata ini. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu membaca Al-Quran, maka beliau menangis dan mengatakan, "Hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi." Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika membaca tidak sekedar dilihat berapa halaman yang telah ia capai, akan tetapi ia berasa menghadirkan hatinya di setiap apa yang ia baca. Dan begitu pula di setiap ibadah-ibadah yang lain. Hadirkan hati kita di setiap ibadah. Insya Allah dengan hadirnya hati ini, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita untuk menjaga semangat ibadah itu sampai akhir Ramadan, bahkan sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, setelah yang pertama berdoa meminta kepada Allah, yang kedua kita hadirkan hati kita di setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang dapat menolong kita untuk melanggengkan semangat ibadah itu ialah jaga hati, lisan, pandangan, telinga, pikiran dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar di awal di siang Ramadan, bukan sekedar di pagi hari di bulan Ramadan ia menjaga lisannya, ia menjaga matanya, ia menjaga telinganya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, akan tetapi sampai seterusnya di hari-hari Ramadan. Karena orang-orang yang mampu menjaga seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah di dalam hatimu, jagalah Allah di dalam lisanmu, jagalah Allah di dalam telingamu, jagalah Allah di dalam pikiranmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dari selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga semangat itu akan terjaga. Itulah hal yang dirahmati oleh Allah, sedikit dari beberapa cara untuk menjaga agar semangat Ramadan itu terjaga. Sampai kita di akhir Ramadan, semangatnya seperti awal Ramadan. Yang pertama meminta kepada Allah supaya dimudahkan, diringankan, dikasih Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita mampu beribadah dengan baik. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menghadirkan hati kita di setiap ibadah. Karena ibadah itu bukan sekedar ritual yang kita lakukan, akan tetapi ibadah ialah terhubungnya hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga telinga kita, pikiran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bukan sekedar di siang hari Ramadan, akan tetapi di malamnya dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Dengan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat kita, kemauan kita,
Kerja keras kita di awal Ramadan terjaga sampai akhir Ramadan, dan itu semua terjaga sampai keluar dari bulan Ramadan, dan insya Allah akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan beberapa ayat terakhir yang akan kita baca dari surat Al-Qasas yang menceritakan tentang kisah Musa alaihi salam dan ibunya. Ayat yang terakhir kita baca, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ialah ketika Musa alaihi salam sampai ke kota Madian. Dan di situ Musa alaihi salam berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian Musa melihat ada sekelompok manusia yang memberikan minum kepada hewan gembalaan. Dan terlihatlah dua orang wanita yang menjauhkan hewannya dari sumber air itu. Kemudian Musa bertanya, ada apa dengan kalian? Semuanya memberikan minum, sementara kalian menjauhkan ternak kalian dari sumber air. Kemudian kedua wanita itu menjelaskan bahwa kami tidak akan mampu memberikan minum kepada ternak kami sampai orang laki-laki itu semuanya pergi. Yang pertama, karena lelaki-lelaki itu kuat dan kami lemah. Dan yang kedua, ini menandakan bahwa wanita itu adalah putri dari seseorang yang saleh, sehingga dia menjaga kehormatannya. Jangan sampai terjadi ikhtilaf, percampuran antara dirinya dengan lelaki yang bukan mahramnya. Menjaga diri, iffah, menjaga kehormatan diri. Setelah mengetahui itu, Musa alaihi salam memberikan bantuan kepada dua wanita ini. Diberikan minum. Setelah selesai, kemudian Musa alaihi salam kembali duduk di atas pohon, di bawah naungan pohon itu, dan berdoa kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku dari kebaikan yang Engkau turunkan sangat membutuhkan. Maksudnya Musa membutuhkan makanan, Musa membutuhkan tempat perlindungan, Musa membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan dari sini Musa alaihi salam sebelum dia berdoa kepada Allah, dia bertawassul dengan berbuat baik kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia berbuat baik kepada makhluknya Allah, maka Allah tidak akan membiarkan dirinya tanpa pertolongan dari Allah. Inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada seorang hamba selama hamba ini menolong saudaranya. Hadirin, sesungguhnya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu menolong saudara. Dan makna ini yang dibawa oleh Musa alaihi salam, sehingga sebelum dia meminta kepada Allah sebuah pertolongan, Musa mengedepankan sebabnya dahulu. Dia tolong hamba Allah. Setelah itu, dia meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25, tentang kedua orang wanita yang ditolong oleh Musa ini, yaitu putri dari Syu'aib. Dan para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat ini sulit untuk ditarjih mana yang benar, karena tidak ada yang bersandarkan kepada hadis yang sahih. Apakah Syu'aib yang disebutkan di dalam sejarah Musa alaihi salam ialah Syu'aib yang seorang nabi, ataukah Syu'aib yang diceritakan di dalam kisah Musa alaihi salam adalah Syu'aib yang lainnya, yang dia termasuk dari hamba-hamba Allah yang
salihin. Dan di sini kita tidak bisa mentarjih Syuaib yang mana. Apabila ada yang mengatakan itu adalah Syuaib yang seorang nabi, tidak bisa kita salahkan. Begitu pula sebaliknya. Apabila ada yang mengatakan itu adalah Syuaib yang selain nabi, tidak bisa pula kita salahkan. Karena dua-duanya tidak bersandarkan kepada dasar yang sahih. Kemudian kedua wanita ini, salah satu dari keduanya mendatangi Musa. Tamshi, dengan berjalan. Alas ihya'in taqul, dia berkata dengan penuh rasa malu. Dia mengatakan, sesungguhnya ayah saya memanggil kamu, yaitu Musa alaihi salam, untuk memberikan balasan dari apa yang telah kau lakukan kepada kami. Jadi salah satu pelajaran dari sini ialah bagaimana kita ini harus selalu jangan lupa berterima kasih. Jangan lupa membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang mulia tidak akan lupa kebaikan orang lain. Dalam sebuah syair disebutkan, "Idza akramta al-karima malaktahu, wa idza akramta al-la'ima tamarrajat." Kalau kamu manusia berbuat baik dengan orang yang mulia, maka dia akan dapat kamu miliki. Tapi kalau kamu berbuat baik dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, maka dia akan ngelunjak, dikasih hati, minta yang lainnya. Ini kalau orang tidak tahu budi pekerti. Tapi kalau orang yang berakhlak mulia, tahu budi pekerti, tahu sopan santun, dia akan pandai berterima kasih. Karena disebutkan dalam suatu hadis, tidaklah manusia itu dianggap berterima kasih kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada manusia. Berterima kasih kepada manusia, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dianggap bersyukur kepada Allah selama kita belum mampu pandai berterima kasih kepada manusia. Sehingga disebutkan di sini, Bapak saya memanggil kamu untuk memberikan balasan atas bantuan kamu kepada kami. Kemudian setelah itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Musa alaihi salam datang kepada rumah orang tua dari kedua wanita tadi yang disebutkan namanya adalah Syuaib. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, ketika Musa alaihi salam telah sampai di rumahnya Syuaib dan menceritakan tentang ceritanya al-qasas, dan setelah Syuaib mengerti apa yang diceritakan oleh Musa, bahwa sesungguhnya dirinya ini dari Bani Israel, kemudian dia pergi dari negeri Mesir, karena di negeri itu dia telah membunuh seorang laki-laki, dan dia dicari oleh musuh Allah yaitu Fir'aun untuk membunuhnya. Kemudian dia pergi dengan memiliki satu, yaitu dia pergi dari Mesir menuju Madian dengan satu bekal. Apa itu bekalnya? Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya bekal, tidak punya binatang tunggangan, tidak tahu jalannya, tidak tahu berapa lama ia akan memotong perjalanan ini, akan tetapi bermodalkan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Musa alaihi salam sampai di kota Madian dan bertemu dengan anaknya Syuaib, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Syuaib. Setelah itu Syuaib mengatakan kepada Musa, qala la takhaf, jangan takut. Kenapa jangan takut? Najauka minal qaumidh dhalimin, kamu sekarang ini sudah diselamatkan oleh Allah, sudah selamat. Minal qaumidh dhalimin, dari kaum yang zalim, yaitu kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya di kota Mesir. Nah, sehingga dari ayat ini berarti dapat diketahui kekejaman Fir'aun, kezaliman Fir'aun itu tersebar
Bukan cuma didengar di kota Mesir, akan tetapi kezalimannya, keserakahannya, keangkuhannya, kesombongannya itu terdengar. Sampai Syuaib, padahal dia di kota Madian, itu bisa mengatakan najauta minal qaumil zalimin. Kamu telah selamat dari kaum yang zalim, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa dia menganggap Musa telah selamat? Karena Fir'aun ini tidak memiliki kekuasaan di kota Madian, sehingga Fir'aun tidak berhak untuk mengatur, menghukumi, dan ikut campur di dalam urusan yang terjadi di kota Madian. Sehingga Syuaib mengatakan kepada Musa, najauta, kamu telah selamat, minal qaumil zalimin, dari Fir'aun dan bala tentaranya, karena Fir'aun tidak mungkin berani di sini. Sehingga kamu selamat dan jangan takut. Jangan takut. Kemudian setelah itu, di ayat yang berikutnya, wa qalat ihdahuma, kedua putri, salah satu dari kedua putri Syuaib mengatakan, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, pekerjakan dia. Maksudnya dia di sini adalah Musa alaihissalam. Wahai ayahku, pekerjakan dia. Setelah sebelumnya Syuaib tidak punya pikiran untuk mempekerjakan Musa alaihissalam. Di sini ada ibrah yang bisa kita ambil. Orang tua jangan merasa malu meminta pendapat dari anak. Ini yang mungkin banyak di antara kita yang masih beragam, saya ini bapak kamu, saya ini ibu kamu. Padahal terkadang boleh jadi anaknya yang benar, dan orang tua tidak boleh egois. Harus tahu, oh iya, mungkin saya pada saat ini saya salah, dan pendapat kamu yang benar. Seperti yang terjadi di kisah ini. Anak wanita, padahal perempuan, bukan laki-laki, perempuan, itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, istajirhu, pekerjakan dia. Kerjakan dia di rumah kita. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, inna khayra man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, orang yang engkau minta untuk bekerja dengan kamu, sebaik-baik orang yang bekerja padamu itu memiliki dua sifat. Ini perlu kita pelajari. Kalau kita mau mencari pegawai, mau mencari bawahan, pembantu, ataupun yang lainnya yang akan bekerja bersama kita, harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan ialah al-qawi, orang yang kuat. Kenapa harus orang kuat? Karena kalau orang lemah itu kadang-kadang dikasih pekerjaan berat sedikit sudah mengeluh. Tapi kalau orang itu kuat, dia akan bisa dipekerjakan dengan semaksimal mungkin. Dan kuat di sini bukan cuma kuat fisiknya, akan tetapi juga kuat kepandaiannya. Jadi fisiknya kuat, akalnya juga cerdas, cerdik, pandai. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Walaupun di dalam keduanya ada kebaikan, dua-duanya baik, sama-sama mukmin. Akan tetapi mukmin yang kuat itu lebih dicintai sama Allah. Kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat finansialnya, kuat keilmuannya. Karena apa? Kalau sudah kuat, tidak mungkin diatur sama orang kafir. Kita ini sekarang lemah, jangan menyalahkan mereka, karena kita yang salah. Kita tidak kuat secara ekonomi, kita tidak kuat secara fisik, kita tidak kuat secara keilmuan, kita tidak kuat mental. Sehinggalah ya, kita ini dijajah oleh mereka.
Sekali lagi, jangan menyalahkan mereka. Koreksi diri sendiri. Kenapa saya ini selalu berada di bawah? Nah, sehingga kriteria yang pertama untuk orang yang akan kita pekerjakan ialah harus orang yang kuat. Kuat fisik, kuat akal dan mental. Kemudian kriteria yang kedua dari pekerja yang baik ialah al-amin, orang yang punya sifat amanah. Orang yang punya sifat amanah, kuat, pandai, tidak amanah. Apa pentingnya? Tidak ada fungsinya orang ini. Bisa jadi kekuatannya dibuat untuk menindas orang lain. Kepandaiannya dia gunakan untuk membodohi orang lain. Kecerdikannya ia gunakan untuk menipu dan mencurangi orang lain. Kalau tidak punya sifat amanah. Sehingga putrinya Syuaib mengatakan, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan wahai ayahku, al-qawi, orang yang kuat, al-amin, orang yang amanah. Dan dua sifat ini adalah sifat yang seharusnya ada di setiap pribadi seorang muslim dan mukmin. Harus kuat, jangan lemah mental, gampang tersinggung, gampang marah, gampang naik pitam, emosional, lemah ilmu, lemah finansial, lemah kekuatan. Tidak boleh orang mukmin seperti ini. Orang mukmin harus kuat, harus tangguh, jangan pantang menyerah. Saya mukmin, tidak mundur lagi. Saya mukmin, tidak pantang menyerah Saya mukmin harus pandai. Saya mukmin harus kaya. Seperti itu seharusnya. Walaupun tidak semua orang diberikan yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semangatnya harus ada untuk menjadi orang kuat. Nah, sehingga jangan mudah tersinggung, jangan mudah naik pitam, jangan mudah menyerah, jangan mudah emosi. Pikirkan dengan baik, karena kekuatan itu akan keluar apabila orang itu memiliki akal yang jernih. Contoh yang paling mudah, orang itu kalau sering main opol, main otot, itu biasanya akalnya lemah. Mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan tidak untuk merendahkan saudara-saudara kita yang lainnya. Orang-orang yang biasanya pekerjaannya sebagai kuli, itu keadaan akalnya bagaimana? Mungkin dia pandai tapi malas berpikir. Mungkin dia pandai tapi malas sekolah, kan seperti itu. Tapi insya Allah kalau otaknya digunakan, walaupun kita tidak mengatakan mereka tidak menggunakan otak, ini sekedar contoh. Orang itu kalau otaknya lemah, ototnya yang main. Tapi kalau orang itu akalnya bagus, pandai, berilmu, cerdas, tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi, mainnya itu cantik. Mainnya cantik. Tidak menyinggung, tidak merusak, tidak mengganggu, tidak menyakitkan, akan tetapi mengena. Bagaimana? Tidak merusak, tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak mengganggu, akan tetapi mengena. Rasulullah bersabda, mukmin itu seperti apa? Lebah. Katanya Rasulullah, lebah itu datangnya ke tempat yang baik. Di tempat itu dia tidak merusak. Di tempat itu dia memberi manfaat. Kalau dia meninggalkan, ada peninggalan baik yang dia berikan. Itu mukmin. Jadi bukan sebaliknya. Kalau datang orang sudah takut pasti. Mau ngapain lagi? Nauzubillah min syaitan. Baru ketemu sudah bilang gitu, baru ketemu sudah merendut, tidak suka. Nah, padahal apa? Kita ini harus menunjukkan kepada orang lain kedatangan kita ini menyenangkan. Itu al-qawi. Yang kedua al-amin. Orang harus punya sifat amanah. Dan orang mukmin adalah orang yang amanah. Buat apa jadi mukmin kalau tidak amanah? Mukmin itu apa? Orang yang percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, percaya kepada akan adanya kebangkitan. Percaya kalau Allah itu maha melihat. Percaya kalau Allah itu maha menghisab. Percaya kalau Allah itu tidak ada luput sesuatu pun sekecil
Sehingga kepercayaannya dia kepada Allah yang seperti ini, bentuk wujud dirinya sebagai seorang mukmin, ini mengantarkan dia untuk memiliki sifat al-amin. Dan ini dari akar kata yang sama. Mukmin, amin, amanah. Akar katanya sama. Sehingga seorang mukmin harus amanah. Sehingga hadirin dirahmati oleh Allah, perlu kita pelajari. Kalau mencari pekerja, al-qawi, al-amin. Yang kuat, yang aman. Dan kita harus menjadi seperti ini. Harus menjadi orang yang kuat, harus menjadi orang yang aman. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, kemudian setelah mendengar pendapat dari anaknya ini, Syuaib mengatakan, wahai Musa, aku ingin mempekerjakan kamu selama 8 tahun dengan balasan, kalau selesai aku nikahkan kamu dengan salah satu dari dua putri. Salah satunya, bukan dua-duanya ya. Salah satunya. Dengan salah satu dari kedua putri. Kalau kamu mau menambah sampai 10 tahun, maka itu terserah kamu. Maksudnya itu tergantung kebaikan kamu. Jadi, di sini sekali lagi, orang yang bekerja harus punya rasa kasih sayang kebaikan kepada majikannya. Jangan majikannya cuma diambil hartanya kok, tapi tidak ada perasaan kita itu sayang kepada majikan, ingin menjaga, ingin mengayomi. Jangan sampai punya majikan saya ini rusak, jangan sampai hartanya berkurang, jangan sampai perdagangannya rugi. Karena di sini disebutkan 8 tahun. Tapi kalau kamu mau tambah, boleh sampai 10. Dan akhirnya bagaimana? Musa kasih yang 10. Karena Musa orang yang tahu diri, tahu kebaikan orang lain, bagaimana membalas budi. Walaupun kita itu kalau berbuat baik, tidak minta kita itu terima kasih. Kita tidak minta orang lain balas budi. Akan tetapi, orang lain yang harus memiliki kesadaran untuk berterima kasih dan membalas budi. Seperti itu. Nah, dari sini hadirin rahmati Allah, kemudian Musa menikah dengan salah satu dari anaknya Syuaib, dan setelah itu Musa akan kembali ke Mesir, dan di tengah perjalanan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, dan setelah itu berlanjut pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Sampai adiknya, kakaknya pun yang bernama Harun, itu berkat dari doanya Musa, dia dijadikan nabi dan rasul. Bagaimana doanya Musa? Ya Allah, aku ini sulit bicara, lisanku ini tidak pandai mengungkapkan kata-kata, maka utuslah bersamaku saudaraku Harun untuk menyempurnakan risalahku. Maksudnya supaya pembicaraannya ini jelas. Karena Musa dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini juga masih diperdebatkan, itu ketika kecil seorang Fir'aun suruh milih antara roti dan hati. Kemudian karena masih kecil, dipilih hatinya, akhirnya lisannya menjadi pelat, tidak bisa pandai bicara karena lidahnya sedikit rusak. Sehingga Musa berdoa kepada Allah, jadikanlah Harun saudaraku sebagai penguat nabi dan rasul, supaya dia dapat menguatkan dakwah ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkat dari doanya Musa alaihi salam menjadikan Harun sebagai nabi dan rasul. Untuk dua-duanya diutus kepada Fir'aun laknatullahi alaihi. Nah, dari situ hadirin oleh Allah, kita selesaikan kisah tentang Musa dan ibunya, yang dari sini kita banyak mengambil pelajaran. Yang paling pelajaran yang dapat kita ambil ialah seperti pelajaran kita yang pertama, fa inna ma'al usri yusra. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turut campur, dan tidak mungkin Allah tidak turut campur, itu semuanya tidak ada yang mustahil. Ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Sehingga ketika kita akan menjadi orang yang baik, jangan ragu-ragu, jangan takut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika
najzil muhsinin. Seperti Musa dan ibunya, seperti itu kami akan memberikan balasan kepada orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik tidak akan jauh-jauh kisahnya seperti Musa, walaupun ceritanya tidak sama. Akan tetapi akhir dari ceritanya akan sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa beristiqamah di dalam jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.